Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hani selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan beserta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya di sini Zahra Fatin Zainal-Filah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk menggunakan metode 5C beserta laporan keuangannya. Sebelumnya, metode 5C merupakan metode yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu perusahaan, khususnya dari sudut pandang pemberian kredit atau pembiayaan. Nah, 5 aspeknya ini yang dianalisis meliputi karakter, capacity, kapital, collateral, condition, dan ditambah satu lagi yaitu constraint. Yang pertama, terdapat profil perusahaan. PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan restoran sebagai operator jaringan restoran KFC di Indonesia. Perusahaan didirikan pada tahun 1978 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1979 sebagai perusahaan terbuka. PT Fast Food Indonesia Tbk telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga wajib menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada publik. Alamat kantor pusat yaitu Jalan MT Haryono, Kaf 7, Jakarta, Indonesia. Jumlah gerai pada 31 Maret 2026 yaitu 686 restoran. Entitas anak utama yaitu PT Jagonya Ayam Indonesia. Dan direktur utamanya yaitu Ricardo Gelael, komisaris utamanya yaitu Antoni Salim. Dewan komisarisnya, di sini ada Antoni Salim sebagai komisaris utama, Noni Rosalia Gelael Bargi, wakil komisaris utama, Elizabeth Gelael, komisaris, Beni Setiawan Santoso, komisaris, Ahmad Baikuni, komisaris independen, Gunawan Solaiman, komisaris independen, lalu direksinya adalah Ricardo Gelael sebagai direktur utama, Ferry Noviaryo Saputra, wakil direktur utama, Justinus Dalimin Juwono, direktur, Cahyadi Wijaya, direktur, Fabian Gelael, direktur, Adi Indrawan, direktur, Wahyudi Martono, direktur, Tony Subagio, direktur, dan Diomai Afico sebagai direktur. Masuk ke aspek yang pertama yaitu karakter, yaitu menilai reputasi, kepatuhan regulasi, tata kelola perusahaan, dan komitmen bisnis. Reputasi perusahaannya merupakan perusahaan yang mengoperasikan jaringan restoran KFC di Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 1979. Perusahaan telah lama tercatat di Bursa Efek Indonesia sehingga berada di bawah pengawasan OJK, BI, auditor independen, serta investor. Kondisi ini menunjukkan tingkat transparansi dan reputasi perusahaan yang baik di industri makanan cepat saji Indonesia. Lalu kepatuhan regulasi. Perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan informasi mengenai pelanggaran hukum material yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi indikator positif dalam penilaian karakter debitur. Tata kelola perusahaannya, PT Fast Food Indonesia Tbk memiliki struktur Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit yang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip Good Corporate Governance yang mendukung kredibilitas perusahaan. Lalu komitmen bisnis, perusahaan terus menjalankan operasional dan mengembangkan bisnisnya, termasuk melalui investasi pada PT Jagonya Ayam Indonesia untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku. Hal ini menunjukkan komitmen manajemen terhadap keberlangsungan usaha jangka panjang. Tujuan analisis karakter pada PT Fast Food Indonesia Tbk adalah untuk menilai tingkat kepercayaan, integritas, reputasi, dan komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha serta memenuhi kewajiban kreditnya, sehingga bank atau kreditur dapat meyakini bahwa perusahaan memiliki itikat baik dan risiko karakter yang relatif rendah dalam pemberian kredit. Kesimpulannya, berdasarkan analisis karakter, PT Fast Food Indonesia Tbk memiliki reputasi yang baik, tingkat transparansi yang memadai, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik,
Oleh karena itu, aspek karakter perusahaan dinilai baik dan mendukung kelayakan perusahaan dalam memperoleh fasilitas kredit. Selanjutnya ada capacity, yaitu kemampuan membayar. Tujuan analisis capacity melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, laba, dan arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga kredit secara tepat waktu, sehingga dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kredit yang diberikan. Yang pertama, indikatornya adalah pertumbuhan pendapatan. Pendapatan pada Fast Food Indonesia Tbk pada periode 31 Maret 2026 meningkat menjadi sekitar 1,42 triliun dibandingkan 1,20 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan sekitar 18,6% ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan penjualan dan mempertahankan peminatan pasar terhadap produk yang ditawarkan. Kesimpulannya, berdasarkan pertumbuhan pendapatan, perusahaan memiliki kapasitas operasional yang baik untuk mendukung pemenuhan kewajiban jangka pendek maupun operasional berkelanjutan. Lalu kemampuan menghasilkan laba, perusahaan berhasil membalikkan kondisi dari rugi bersih sebesar 40,8 miliar pada tahun sebelumnya menjadi laba bersih sebesar 12,66 miliar pada periode 31 Maret 2026. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kesimpulannya, perusahaan masih memiliki kapasitas laba, tetapi daya dukung terhadap kewajiban keuangan perlu dicermati karena profitabilitas menurun. Lalu arus kas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi meningkat menjadi sekitar 228,72 miliar dibandingkan 105,03 miliar pada periode sebelumnya. Arus kas operasi yang positif menunjukkan bahwa kegiatan usaha utama perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung operasional dan pembayaran kewajiban. Kesimpulannya, likuiditas perusahaan belum kuat untuk menutup seluruh kewajiban lancar hanya dengan aset lancar yang tersedia, sehingga kapasitas pembayaran jangka pendek perlu diperhatikan. Lalu manajemen operasional, beban penjualan dan distribusi masih sangat besar, yaitu 654,859 miliar, hampir setara dengan laba bruto yaitu 824,521 miliar. Kondisi ini menunjukkan operasional perusahaan cukup aktif, tetapi margin bersih masih relatif terbatas setelah seluruh beban diperhitungkan. Kesimpulannya, efektivitas operasional cukup baik dalam menghasilkan penjualan, tetapi tekanan biaya masih membatasi kapasitas laba bersih. Yang ketiga ada kapital, yaitu permodalan. Tujuan analisisnya adalah menilai kekuatan struktur modal perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional dan ekspansi perusahaan. Indikatornya yang pertama ada struktur modal. Total liabilitas per 31 Maret 2026 sebesar 4.700. Total liabilitas per 31 Maret 2026 sebesar 4.730 triliun, sedangkan total ekuitas hanya 4.604 4 juta 4.640. Ini berapa sih? 464,7. Sedangkan total ekuitas hanya 464,7 miliar. Komposisi ini menunjukkan bahwa pendanaan perusahaan masih jauh lebih besar berasal dari kewajiban dibandingkan modal sendiri. Kesimpulannya, struktur modal perusahaan tergolong leverage tinggi sehingga perlu pengelolaan utang yang hati-hati. Lalu, indikator kedua yaitu rasio utama terhadap ekuitas. Jika dihitung secara sederhana, debt to equity ratio sekitar 10,17 kali atau sekitar 1,0
17%. Angka ini menunjukkan bahwa total utang jauh melampaui ekuitas, sehingga beban risiko finansial perusahaan cukup besar. Kesimpulannya, TIR yang sangat tinggi menandakan kapasitas modal sendiri masih rendah dibandingkan kewajiban yang ditanggung. Lalu modal disetor dan ekuitas. Modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 226,181 miliar, tetapi total ekuitas hanya 464,7 miliar karena akumulasi kerugian masih besar. Walaupun perusahaan memiliki tambahan modal disetor dan surplus revaluasi tanah, akumulasi kerugian tetap menekan kekuatan modal bersih. Kesimpulannya, modal dasar perusahaan tersedia, tetapi penguatan ekuitas masih dibutuhkan agar struktur permodalan lebih sehat. Lalu ada komposisi pendanaan, liabilitas jangka pendek mencapai 2,078 triliun dan liabilitas jangka panjang berada di 2,651 triliun. Dominasi utang jangka panjang dan jangka pendek menunjukkan perusahaan sangat bergantung pada pendanaan eksternal untuk menopang aset dan operasionalnya. Kesimpulannya, ketergantungan pada utang masih tinggi sehingga kapasitas modal internal belum optimal. Lalu kekuatan ekuitas, total aset perusahaan sebesar 5.194 triliun, tetapi ekuitas hanya sekitar 8,95% dari total aset. Proporsi ini memperlihatkan bahwa bantalan modal perusahaan relatif tipis dibandingkan ukuran aset dan kewajiban yang dimiliki. Kesimpulannya, kekuatan modal masih lemah jika dilihat dari porsi ekuitas terhadap aset. Yang keempat, kolateral atau jaminan. Tujuannya menilai aset yang dapat dijadikan jaminan atas kewajiban perusahaan serta tingkat perlindungan bagi kreditur. Indikator yang pertama ada jaminan atas pinjaman perusahaan. Pada 31 Desember 2024, fasilitas pinjaman perusahaan dari BNI dijamin dengan fidusia atas persediaan perusahaan senilai 316.036.022 dan negatif pledge. Fasilitas dari Mandiri juga memiliki jaminan berupa negatif pledge. Perusahaan memiliki jaminan yang cukup untuk mendukung fasilitas utangnya, tetapi sebagian jaminan masih berupa pembatasan negatif bukan aset berwujud yang sangat besar. Lalu jaminan atas aset entitas anak. Fasilitas pinjaman entitas anak dari BNI dijamin dengan tanah di Banyuwangi. Seluruh modal saham entitas anak fidusia atas rencana aset tetap senilai 803.208.620. Fidusia atas piutang proyeksi yaitu 12.526.280 dan fidusia atas persediaan proyeksi yaitu 27.402.220. Kesimpulannya, struktur jaminan entitas anak tergolong kuat karena mencakup tanah, saham, piutang, dan persediaan. Rasio dan kepatuhan jaminan perusahaan juga diwajibkan menjaga rasio keuangan tertentu seperti current ratio minimum 1 kali, DER maksimum 2,5 kali, debt service coverage ratio minimum 1 kali, serta KMK coverage minimum 1,1 kali untuk pinjaman jangka pendek. Kesimpulannya, adanya covenant menunjukkan bahwa kreditur memiliki perlindungan tambahan selain jaminan aset. Lalu ada kecukupan aset jaminan. Dari sisi aset, perusahaan memiliki aset lancar, aset tetap, dan aset tidak lancar lainnya dalam jumlah besar, sehingga masih tersedia aset yang berpotensi mendukung pembiayaan. Namun, sebagian besar aset juga sudah terikat kewajiban operasional dan utang, sehingga ruang jaminan tidak sepenuhnya bebas. Kesimpulannya, kecukupan kolateral tergolong memadai, tetapi tidak sepenuhnya longgar karena sebagian aset sudah digunakan sebagai pengaman fasilitas pembiayaan. Lalu yang kelima ada condition, yaitu kondisi usaha. Tujuan analisisnya menilai kondisi eksternal dan internal usaha yang memengaruhi kelangsungan dan kinerja perusahaan.
Indikatornya yang pertama ada kondisi industri. Industri restoran cepat saji di Indonesia masih menghadapi tekanan akibat pelemahan daya beli masyarakat dan meningkatnya sensitivitas konsumen terhadap harga. Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi biaya operasional yang tinggi sehingga margin usaha tertekan. Kesimpulannya, kondisi industri belum sepenuhnya kondusif, walaupun masih ada peluang pertumbuhan pada segmen fast food tertentu. Nah, kondisi perusahaannya masih mampu membukukan pendapatan yaitu 1,423 triliun pada kuartal 1 2026, naik dari 1,200 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, laba bersih turun menjadi 12,664 miliar dari 40,80 miliar yang menunjukkan tekanan pada profitabilitas meski penjualan meningkat. Perusahaan masih bertahan dan tumbuh dari sisi penjualan, tetapi kondisi laba menunjukkan tekanan yang cukup besar. Lalu efisiensi operasional. Beban penjualan dan distribusi masih sangat besar, yaitu 654,859 miliar, sedangkan laba operasi hanya 30,139 miliar. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional belum optimal karena sebagian besar pendapatan terserap oleh biaya operasional. Kesimpulannya, efisiensi operasional masih perlu ditingkatkan agar perusahaan lebih sehat dalam jangka panjang. Lalu tekanan eksternal, sejumlah pemberitaan menunjukkan industri restoran masih menghadapi tekanan dari boikot, perlambatan ekonomi, dan perubahan perilaku konsumen yang lebih berhati-hati dalam berbelanja. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi kinerja penjualan dan margin perusahaan. Kesimpulannya yaitu tekanan eksternal masih tinggi dan berpotensi membatasi pemulihan kinerja perusahaan. Lalu di prospek usahanya, meskipun kondisi saat ini menantang, industri makanan cepat saji masih memiliki peluang karena karakter produknya yang terjangkau, mudah diakses, dan tetap diminati oleh sebagian konsumen. Kesimpulannya, prospek usaha tetap ada tetapi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan beradaptasi terhadap kondisi pasar. Lalu ada tambahan yaitu constraints, yaitu hambatan usaha. Tujuan analisisnya menilai kendala utama yang membatasi kinerja, pertumbuhan, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Indikator yang pertama yaitu tekanan profitabilitas. Laba periode berjalan pada kuartal 1 2026 hanya 12,664 miliar, turun signifikan dari 40,80 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi tekanan besar pada margin laba. Kesimpulannya, penurunan laba menjadi hambatan utama karena mengurangi ruang gerak perusahaan untuk memperkuat modal dan membayar kewajiban. Indikator beban operasional tinggi. Beban penjualan dan distribusi sebesar 654,859 miliar serta beban umum dan administrasi 141,324 miliar menunjukkan struktur biaya yang sangat besar. Biaya yang tinggi ini menyerap sebagian besar pendapatan sehingga laba bersih menjadi kecil. Kesimpulannya, struktur biaya yang tinggi menjadi batasan serius terhadap efisiensi dan pertumbuhan keuntungan. Lalu liabilitas tinggi. Total liabilitas perusahaan mencapai 4,730 triliun, jauh di atas total ekuitas yaitu 464,696 miliar. Beban kewajiban ini membatasi fleksibilitas keuangan dan meningkatkan risiko tekanan pembayaran di masa depan. Kesimpulannya, tingginya liabilitas membatasi kemampuan perusahaan untuk memperluas usaha secara agresif. Lalu di likuiditas dan struktur aset. Liabilitas jangka pendek sebesar 2,78 triliun masih jauh lebih tinggi dibanding aset lancar, yaitu 735,523 miliar.
Ini berarti perusahaan menghadapi batasan likuiditas yang dapat menyulitkan pembayaran kewajiban jangka pendek jika arus kas terganggu. Kesimpulannya yaitu likuiditas yang terbatas menjadi hambatan penting dalam menjaga kelancaran operasi. Yang terakhir, kondisi eksternal. Industri restoran cepat saji masih menghadapi tekanan dari pelemahan daya beli, biaya operasional tinggi, dan perubahan perilaku konsumen. Kondisi eksternal ini membatasi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba secara cepat. Kesimpulannya yaitu lingkungan usaha yang belum stabil menjadi constraint eksternal yang signifikan. Berikut adalah laporan keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Rasio-rasio keuangannya pada margin laba bruto PT Fast Food Indonesia Tbk mengalami fluktuasi selama periode 2023 sampai dengan 2025. Pada tahun 2023, margin laba bruto tercatat sebesar 63,3%, kemudian menurun menjadi 56,4% pada tahun 2024, yang menunjukkan meningkatnya beban pokok penjualan atau menurunnya efisiensi dalam menghasilkan laba kotor. Namun, pada tahun 2025, margin laba bruto kembali meningkat menjadi 59,5% yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi biaya produksi meskipun belum kembali ke tingkat tahun 2023. Lalu ada margin laba usaha menunjukkan nilai negatif sepanjang periode 2023 sampai dengan 2025, yaitu negatif 0,9%, lalu negatif 19,6%, dan di 2025 negatif 3,0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Kerugian operasional mencapai titik terburuk pada tahun 2024, kemudian membaik pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi operasional meskipun perusahaan masih mengalami rugi usaha. Lalu ada margin laba bersih. Margin laba bersih juga berada pada kondisi negatif selama periode 2023 sampai 2025, yaitu negatif 1,5%, 2024 negatif 16,7%, dan di 2025 negatif 3,3%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Kerugian bersih meningkat tajam pada tahun 2024, namun menurun kembali pada tahun 2025, sehingga mengindikasikan adanya pemulihan kinerja meskipun perusahaan masih mencatat rugi bersih. Lalu di rasio profitabilitas, yang pertama, rasio laba rugi terhadap ekuitas atau return on equity. ROE selama periode 2023 sampai 2025 masing-masing sebesar negatif 2,1%, negatif 154,3%, dan negatif 47,5%. Nilai yang selalu negatif menunjukkan bahwa model pemegang saham belum mampu menghasilkan keuntungan. Penurunan yang sangat tajam pada tahun 2024 mengindikasikan kerugian yang besar terhadap ekuitas perusahaan, sehingga tahun 2025 menunjukkan perbaikan meskipun tingkat pengembalian kepada pemegang saham masih negatif. Lalu rasio laba rugi terhadap aset atau return on asset. ROA tercatat sebesar negatif 0,6%,
pada tahun 2023 turun menjadi negatif 5,6% pada tahun 2024, kemudian membaik menjadi negatif 1,1% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa aset perusahaan belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan laba meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2025. Efektivitas penggunaan aset masih tergolong rendah. Lalu rasio laba rugi terhadap investasi atau return on investment. ROI menunjukkan nilai negatif 2,1%, negatif 154,3%, dan negatif 47,5% selama periode 2023 sampai 2025. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa investasi perusahaan belum memberikan pengembalian yang positif. Tahun 2024 merupakan periode dengan kinerja investasi terburuk. Sedangkan tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan walaupun hasil investasi masih belum menghasilkan keuntungan. Lalu di rasio likuiditas, ada rasio lancar atau current ratio. Current ratio mengalami penurunan dari 68% pada tahun 2023 menjadi 27% pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 36% pada tahun 2025. Seluruh nilai tersebut masih berada di bawah 100%, sehingga menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan belum mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2025, kondisi likuiditas perusahaan masih tergolong lemah. Lalu di rasio solvabilitas, terdapat rasio liabilitas terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio meningkat sangat signifikan pada 276,5% pada tahun 2023 menjadi 2.663,0% pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 4.396,6% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan semakin bergantung pada utang dibandingkan modal sendiri. Tingginya TIR juga mengindikasikan meningkatnya risiko keuangan perusahaan yang kemungkinan dipengaruhi oleh penurunan nilai ekuitas akibat akumulasi kerugian. Lalu rasio liabilitas terhadap total aset atau debt to asset ratio. Debt to asset ratio meningkat dari 73% pada tahun 2023 menjadi 96% pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 yaitu 98%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh utang semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban sehingga tingkat solvabilitas perusahaan semakin lemah. Lalu yang terakhir yaitu rasio liabilitas terhadap kapital atau debt to capital. Debt to capital ratio mengalami peningkatan dari 73% pada 2023 menjadi 96% pada tahun 2024 dan 98% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan perusahaan semakin didominasi oleh utang dibandingkan modal. Peningkatan rasio ini mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan karena ketergantungan terhadap utang semakin besar, terutama ketika perusahaan masih mengalami kerugian. Sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dan analisis 5C, dapat disimpulkan bahwa PT Fast Food Indonesia Tbk masih memiliki prospek untuk berkembang, ditunjukkan dengan adanya peningkatan penjualan dan perbaikan kinerja pada tahun 2025. Namun, perusahaan juga masih menghadapi beberapa tantangan seperti tingginya tingkat utang, likuiditas yang belum optimal, serta profitabilitas yang masih negatif.
Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat struktur permodalan, serta mengelola kewajiban dengan lebih baik agar kondisi keuangan menjadi lebih sehat dan mampu meningkatkan kinerja di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada Ibu Hani serta teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.